Jadi syirkah merupakan kata yang berasal dari kata isyirak yang berarti perkongsian. Diartikan demikian karena syirkah juga merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal. Secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Sedangkan menurut definisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Syirkah dalam ilmu muamalah artinya suatu akad antara dua belah pihak, tujuannya untuk memperoleh keuntungan sehingga melakukan suatu kerjasama atau usaha. Jadi syirkah juga bisa dibilang bertujuan untuk menggabung dua bagian menjadi satu sehingga tidak ada yang dibedakan satu dengan yang lainnya. Ada beberapa mazhab menyatakan tentang syirkah. Menurut mazhab Imam Malik, bahwa usaha dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta usaha tersebut. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ketetapan adanya hak pada suatu bagi kedua belah pihak atau lebih atas dasar perserikatan tertentu. Sedangkan menurut mazhab Imam Hanafi, akad kerjasama bisnis antara dua pihak di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Imam Hambali, bahwa badan usaha yang dikelola oleh banyak orang, setiap orang memiliki hak-hak tertentu sesuai peran dan fungsinya dalam mengelola harta badan usaha tersebut. Dasar hukum syirkah dari Al-Quran. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 12 dan Al-Quran Surah As-Sad ayat 24. Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah mengatur adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam Surat An-Nisa ayat 12, perserikatan terjadi secara otomatis karena waris, sementara dalam Surah As-Sad ayat 24 terjadi atas dasar akad. Sedangkan dasar hukum dari As-Sunnah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud hadis tersebut, Allah akan menjaga dan membantu kepada mereka yang berserikat dengan memberikan tambahan pada harta mereka dan melimpahkan berkah pada usaha mereka. Jika ada salah satu dari mereka yang berkhianat, maka berkah dan bantuan tersebut akan dicabut oleh Allah. Jenis-jenis syirkah ada 5. Yang pertama adalah syirkah inan. Syirkah inan merupakan syirkah yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing memberikan kontribusi berupa kerja atau amal dan modal atau ma'al. Adapun hukum dari syirkah inan sendiri adalah mubah. Hal tersebut berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Yang kedua adalah syirkah abdan atau amal. Syirkah abdan merupakan syirkah antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa memberikan kontribusi modal. Yang ketiga adalah syirkah wujud. Syirkah wujud adalah syirkah dua belah pihak yang sama memberikan kontribusi kerja atau amal dan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Pada hakikatnya syirkah wujud merupakan bagian dari syirkah abdan. Yang keempat adalah syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah yang ada. Syirkah jenis mufawadah ini boleh dipraktekkan karena pada setiap jenis syirkah di atas sah dan boleh dicampur atau gabung menjadi satu. Yang kelima adalah syirkah mudarabah. Syirkah mudarabah merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih di mana satu pihak memberikan kontribusi kerja atau amal sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal atau mal.